wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aksiologi pendidikan Islam yang beranggota saya sendiri Risma Nesya Nurjanah dan teman saya Nurul Huda. Yang pertama yaitu membahas pengertian aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Yang selanjutnya yaitu objek kajian aksiologi, yaitu menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah macam-macam nilai. Di sini dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan yang menyebabkan bermacam-macam nilai. Yang pertama yaitu dilihat dari segi kebutuhan hidup manusia. Nilai menurut Abraham Maslow dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama nilai biologis, yang kedua nilai keamanan, yang ketiga nilai cinta kasih, yang keempat nilai harga diri, yang kelima adalah nilai jati diri. Yang kedua, poin kedua yaitu dilihat dari kemampuan jiwa manusia untuk menangkap dan mengembangkan. Nilai dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, nilai yang statik seperti kognisi, emosi, dan psikomotor. Yang kedua, yaitu nilai yang bersifat dinamis, seperti motivasi berprestasi, motivasi berafiliasi, dan motivasi berkuasa. Yang terakhir yaitu pendekatan proses budaya sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Sigit. Nilai dapat dikelompokkan dalam 7 jenis, yaitu nilai ilmu pengetahuan, nilai ekonomi, nilai keindahan, nilai politik, nilai keagamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai kejasmanian. Poin selanjutnya adalah nilai-nilai dalam pendidikan. Yang pertama yaitu nilai pendidikan keimanan atau akidah Islamiyah. Iman atau akidah yang kuat dan tertanam dalam jiwa seseorang merupakan hal yang penting dalam perkembangan pendidikan anak. Salah satu yang bisa menguatkan akidah adalah anak memiliki nilai pengorbanan dalam dirinya demi membela akidah yang diyakini kebenarannya. Semakin kuat nilai pengorbanannya, maka akan semakin kokoh akidah yang ia miliki. Yang kedua adalah nilai ibadah. Secara etimologi, ibadah diartikan taat atau tunduk, ikut atau nurut. Sedangkan menurut pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan hanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan anak dalam beribadah dianggap sebagai penyempurna dari pendidikan akidah, karena nilai ibadah dapat didapat dari anak akan menambah keyakinan kebenaran ajarannya. Semakin nilai ibadahnya yang ia miliki, maka akan semakin tinggi nilai keimanannya. Yang selanjutnya adalah nilai akhlak. Pendidikan akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama, karena yang baik menurut akhlak, baik pula menurut agama, dan yang buruk menurut ajaran agama, maka buruk juga menurut akhlak. Dalam kehidupan manusia, akhlak merupakan faktor yang sangat penting dalam Islam. Maka dari itu, sumber ajaran Islam tidak pernah luput dari pembahasan tentang akhlak sebagai sisi penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan akhlak wajib dimulai sejak usia dini,
karena masa anak-anak adalah masa yang paling kondusif untuk menanamkan kebiasaan yang baik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nurul Huda. Ya, langsung saja. Di sini saya akan meneruskan dari pemateri yang sebelumnya, yaitu memasuki pembahasan terkait dengan nilai menurut beberapa ahli. Di sini saya mengutip dari dua ahli filsafat ya, filosof. Ada Thierry Frondizi sama Max Killer. Menurut Frondizi, nilai merupakan tema baru dalam filsafat aksiologi atau filsafat muncul atau filsafat nilai muncul untuk yang pertama kalinya baru pada paruh kedua abad ke-19. Ini bukan berarti bahwa sebelumnya masalah nilai tidak pernah dipersoalkan oleh para filsuf oleh para filsuf. Bahkan Plato telah membahasnya secara mendalam di dalam hasil karyanya. Frondizi di dalam menjelaskan bahwa nilai merupakan kuantitas yang tidak real. Dia menggunakan pendekatan epistemologis dan metafisis. Ini berkaitan dengan pengenalan kita terhadap terhadap keberadaan objek dan keberadaan objek itu sendiri. Setiap objek, baik lahiriah, empiris, bendawi, di dalam dirinya mengandung kualitas primer seperti panjang, berat, sifat yang tidak dapat dimasuki. Objek yang tidak dapat ada jika salah satu dan kualitas ini tidak ada. Kualitas ini merupakan bagian dari eksistensi objek yang memberikan keberadaannya. Di samping kualitas primer, masih ada kualitas sekunder, yaitu kualitas yang dapat ditangkap oleh indera, semisal warna, rasa, dan bau. Nilai sebagai kualitas sama sekali berbeda dengan dua kualitas tersebut. Kebagusan, kegunaan, keindahan bukan merupakan bagian yang niscaya bagi eksistensi maupun esensi dari objek. Karena segala sesuatu yang tidak mengandung semua ini dapat menjadi ada dan tetap menjadi objek atau keindahan. Akan lenyap apabila sebuah patung dari batu dihancurkan. Namun, batu sebagai bahan dasar pembuat patung yang telah rusak tadi tetaplah merupakan objek atau tetaplah menjadi batu yang disertai dengan kualitas primer maupun sekundernya. Yang kedua ada Max Killer. Mungkin untuk penjelasan terkait dengan filsuf ini mungkin bisa dibaca sendiri di dalam makalah, karena saya juga sedikit kesulitan terkait dengan mata kuliah filsafat, jadi tidak bisa menjelaskan secara jelas. Yang kedua yaitu tokoh yang kedua menurut Max Killer. Keberadaan manusia tumbuh dan berkembang dimulai dari tingkatan terbawah sampai tingkatan tertinggi, yakni kehidupan kejiwaan. Skiller menjelaskan pengenalan tentang nilai mendahului pengenalan tentang benda. Ketika kita melihat suatu lukisan yang indah, maka kita menerapkan nilai keindahan. Kesimpulan yang dapat diperoleh ialah nilai itu berlaku objektif a priori. Berdasarkan penelitian fenomenologi, Skiller menggolongkan sifat itu dalam 4 kelompok, yaitu nilai yang menyangkut kesenangan oleh Skiller dalam arti positif, yakni menyenangkan, dan sebagai arti negatif yaitu sebaliknya. Yang kedua, nilai ini terdapat pada objek-objek yang bersangkutan dengan makhluk yang memiliki indera. Nilai yang kedua yaitu adalah nilai vital, berkaitan dengan pertumbuhan, kemampuan untuk berkembang seperti yang nampak pada kehidupan tumbuhan-tumbuhan, binatang-binatang, bahkan manusia. Nilai yang ketiga yaitu nilai rohani, yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh jiwa manusia seperti kehendak, menyangkut nilai baik buruk, akal, menyangkut nilai benar salah, rasa, menyangkut nilai indah dan jelek, dan sebagainya. Nilai yang terakhir atau yang paling tertinggi yaitu yang bersangkutan dengan objek absolut, yang sering pula disebut sebagai nilai kudus yang suci. Oke, untuk nilai menurut beberapa ahli
sudah selesai. Selanjutnya memasuki terkait dengan tingkatan dari nilai atau hierarki nilai. Nilai itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Sedangkan menurut idealis terkait dengan tingkatan nilai, idealis menganggap ilmu spiritual adalah tingkatan berada pada tingkatan tertinggi, sedangkan aliran realis menganggap rasional dan empiris adalah tingkatan yang tertinggi. Sedang pragmatis adalah nilai-nilai yang mengandung nilai instrumental merupakan nilai yang tertinggi. Sedangkan menurut Schiller sudah disinggung tadi. Menurut Schiller untuk tingkatan nilai itu ada 4. Yang pertama yaitu nilai kesenangan sebagai nilai terendah. Yang kedua ada nilai vital, yang ketiga ada nilai rohani, dan yang tertinggi adalah ada nilai yang menyangkut terkait dengan keabsolutan, yaitu nilai kudus yang suci. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu aksiologi sebagai cabang ilmu filsafat. Aksiologi sebagai cabang ilmu filsafat dibagi menjadi aksiologi dalam ilmu filsafat itu dikenal istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi dan epistemologi yang kemarin sudah dibahas, sekarang waktunya membahas terkait dengan aksiologi. Aksiologi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada etika dan pendidikan. Istilah etika berasal dari kata ethos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Sedang dalam istilah lain para ahli yang bergerak dalam bidang etika menyebutkan dalam istilah moral berasal dari bahasa Yunani juga berarti kebiasaan. Jadi etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia, cara memandangnya dari sudut baik dan buruk. Etika merupakan filsafat tentang perilaku manusia. Antara ilmu pendidikan dan etika memiliki hubungan erat. Masalah moral tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih untuk mempertahankan kebenaran diperlukan keberanian moral. Yang kedua ada estetika dan pendidikan. Estetika merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi seni, dengan pengalaman-pengalaman kita yang berhubungan dengan seni. Hasil-hasil ciptaan seni didasarkan atas prinsip-prinsip yang dapat dikelompokkan sebagai rekayasa pola bentuk dan sebagainya. Adapun yang mendasari hubungan antara filsafat pendidikan Islam dan estetika pendidikan adalah lebih menitik beratkan kepada predikat keindahan yang diberikan pada hasil seni. Mungkin dari saya untuk penjabaran materi sampai di situ. Banyak kurang dari kelompok kami, saya mewakili dari kelompok kami, dari kelompok 5, banyak kurang dalam penyusunan baik dalam materi atau yang lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami saya akhiri. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.